Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sejarah akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Mataram, dan Makassar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Burhan Mumin Suharyono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunazar Tata. Saya Indaryopan Prayuda. Saya Arini Agustina. Saya Kazaria Ardeningrum. Saya Ririn Nutasa Saprina. Rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda dimulai karena munculnya praktik monopoli dan sistem pelayaran hongi yang semakin menyengsarakan dan membuat rakyat menderita. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagai hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Selain itu juga mengadakan sistem pelayaran hongi atau hongi touchen berupa infeksi dari company dengan mengunjungi satu persatu pulau-pulau di Maluku. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kaki Ali, Kapitan itu perlawanan rakyat Maluku dimulai. Sayangnya, Kaki Ali tewas terbunuh. Perjuangan lalu dilanjutkan oleh Kapitan Tulak Kabesi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18 tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Pada 1817 muncul Patimura yang berasal dari Pulau Saparua. Dalam perlawanannya, benteng Dordrecht berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan, Residen Belanda Van den Berg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Belanda yang terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku, akhirnya benar-benar membuat rakyat Maluku harus mundur karena kehabisan pasokan makanan. Demi menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan, Thomas Matulesi atau Patimura menyerahkan diri, ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati. Pertempuran VOC dengan kerajaan Goa terus berlangsung hingga masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang diangkat menjadi Raja Goa pada tahun 1653. Saat memimpin kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin tetap menjalankan serta melanjutkan kebijaksanaan pendahuluannya, yakni Sultan Alauddin dan almarhum ayahnya Sultan Malikus Said, untuk tidak mengakui hak monopoli perdagangan VOC. Hal ini membuat hubungan antara kerajaan Goa dan VOC semakin memanas. VOC yang menganggap kerajaan Goa sebagai musuh yang sangat berbahaya dan terus berusaha menghancurkan. Ancaman VOC bagi wilayah kekuasaan kerajaan Goa yang semakin kuat mau tidak mau memaksa rakyat pribumi untuk ikut melakukan perlawanan. Sepanjang tahun 1660 sampai 1670, berbagai perlawanan terhadap VOC dilakukan oleh Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar, Goa Talu. Berikut ini beberapa peristiwa yang menggambarkan perlawanan terhadap VOC yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar. Pertama, peristiwa tahun 1660. Kedua, peristiwa Dewalpi 1662. Ketiga, peristiwa Delewin 1664. Keempat, perlawanan terhadap Belanda di Buton. Kelima, melawan Laksamana Spilman dalam Perang Makassar. Perlawanan rakyat Mataram. Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram yang berkuasa untuk periode 1613 sampai 1645. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara seperti VOC. Terus berusaha memonopoli perdagangan di Jawa yang membuat para pedagang pribumi mulai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat menentang eksistensi VOC di Nusantara, terutama di Jawa. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November 1618. Ketika Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zoon Koon, memerintahkan anggotanya Van der Mark
menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Hubungan keduanya pun semakin memburuk setelah Sultan Agung melarang menjual beras kepada pihak VOC. Sejak itu, orang-orang Belanda mulai membenci Sultan Agung. Setelah itu, muncul tuduhan bahwa VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Kejadian ini lantas membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Awalnya VOC bermarkas di Ambon, namun setelah berhasil merebut Jakarta yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia, VOC memutuskan memindahkan markas mereka ke sana pada 1616. Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1628. Dalam serangan itu, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Tumenggung Bahureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun, VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua. Setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, K.A. Pugar, dan K.A. Purabaya pada 1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram dikerahkan untuk menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi, rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung-lumbung tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya, pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.